Halo, apa kabar Sobat Mojalan? Semoga selalu sehat dan bahagia dimanapun Sobat berada. Kembali lagi di Mojalan Channel. Dan kali ini kita masih di segmen cerita kota. Dan kota yang akan kita ceritakan kali ini adalah Kota Bengkulu. Kota Bengkulu sendiri kan merupakan sebuah ibu kota dari Provinsi Bengkulu yang ada di Pulau Sumatera. Kebetulan nama provinsi dan nama ibu kotanya sama ya, namanya sama-sama Bengkulu. Kalau sobat sendiri kalau mendengar nama Kota Bengkulu, mungkin yang teringat yaitu bunga bangkai ya, atau bunga Rafflesia arnoldi. Karena memang Kota Bengkulu ini pertama kali ditemukan bunga bangkai ya di Kota Bengkulu ini gitu. Waktu itu ditemukan oleh jenderal dari Inggris bernama Jenderal Raffles. Oke, mungkin yang berikutnya, Kota Bengkulu ini identik dengan kota dari ibu negara pertama Indonesia, yaitu Ibu Fatmawati, yang merupakan istri dari bapak bangsa kita, yaitu Bapak Soekarno. Dan juga Bu Fatmawati ini yang dari Kota Bengkulu ini merupakan orang yang pertama kali menjahit bendera Sangsaka Merah Putih. Oke, kita akan bercerita tentang sejarah dan juga kondisi geografis atau juga hal yang menarik dari Kota Bengkulu. Oke, langsung saja sambil siapkan kopi dan juga teh ataupun gorengan, kita nikmati Kota Bengkulu. Oke Sobat Mojalan, tadi kita berangkat dari wilayah yang bernama Tebeng ya. Tebeng merupakan salah satu wilayah populer di Kota Bengkulu karena di wilayah tersebut banyak terdapat tempat jual beli kendaraan bermotor, dari kendaraan yang bekas maupun yang baru. Oke Sobat Mojalan, kita akan mulai cerita tentang Kota Bengkulu dari sudut geografisnya ya. Yang pertama, Kota Bengkulu adalah ibu kota dari Provinsi Bengkulu, di mana Kota Bengkulu ini merupakan kota terbesar kedua di pantai barat Pulau Sumatera setelah Kota Padang. Karena Kota Bengkulu dan Kota Padang itu memang salah satu kota besar yang terdapat di daerah pantai barat di Pulau Sumatera. Agak sejajar ya posisi dari Kota Bengkulu dan Kota Padang. Kota Bengkulu ini memiliki luas wilayah sekitar 144 km persegi dengan ketinggian rata-rata itu kurang dari 500 meter. Dan sebagian besar daerahnya adalah berada di pesisir. Oke, selanjutnya kita akan ngomongin sejarah nih tentang Kota Bengkulu ya. Sejarah dari Kota Bengkulu ini panjang karena memang Kota Bengkulu sudah ada semenjak Indonesia sebelum merdeka. Kita akan bercerita tentang Kota Bengkulu mulai dari saat sudah merdeka ya. Dulu Kota Bengkulu sebelum menjadi ibu kota Provinsi Bengkulu merupakan salah satu kota kecil dengan luas 17 km persegi ya. Cukup kecil teman-teman. Dan masih menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Jadi Bengkulu dulu bukan merupakan provinsi awalnya ya setelah Indonesia merdeka, tapi menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Akhirnya kota kecil Bengkulu ini berubah menjadi kota madya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 57. Dan tahun 67-nya terbentuklah provinsi baru bernama Provinsi Bengkulu. Dan kota madya Bengkulu menjadi ibu kotanya. Itu sejarah setelah Indonesia merdeka. Kemudian untuk sejarah pada masa sebelum merdeka, diawali pada awal abad ke-17. Daerah Bengkulu ini berada di bawah pengaruh Kerajaan Banten dan penguasa dari Minangkabau. Kemudian bangsa Eropa datang ke Kepulauan Indonesia
yang mana bangsa Eropa tersebut ingin menguasai sumber rempah-rempah yang ada di Nusantara. Nah, salah satu rempah-rempah yang dicari adalah lada. Dan lada waktu itu tumbuh subur di bagian selatan Pulau Sumatera, termasuk di Bengkulu ini. Sehingga pada tahun 1633 ini Belanda mendirikan pos perdagangan di Bengkulu. Namun 6 tahun berselang, VOC hengkang sementara dari Bengkulu. Dan karena East India Company atau EIC yang merupakan perusahaan dagang milik kerajaan Inggris dan waktu itu adalah saingan berat VOC ya, itu mereka terusir dari Banten. Sehingga Inggris tahun 1685 memutuskan untuk mendirikan pos di Bengkulu karena Inggris masih tetap ingin terlibat dalam perdagangan lada di Nusantara. Untuk melindungi pos ini, Inggris mengirimkan pasukan kecil, dan untuk menampung pasukan tersebut dibangunlah suatu benteng yang bernama Fort Malbrouge. Dan benteng ini sampai sekarang masih bisa teman-teman lihat di kota Bengkulu dan menjadi salah satu tempat wisata andalan di kota Bengkulu. Nanti kita akan melewati benteng tersebut ya. Dan saat Inggris berkuasa di Bengkulu, terjadi beberapa konflik yang melibatkan Inggris dan penguasa setempat berkaitan dengan perdagangan lada di Bengkulu. Namun karena persenjataan negeri Ratu Elizabeth ini lebih baik dan modern, sehingga konflik selalu dimenangkan oleh Inggris. Oke, sebelum kita lanjut, ini kita masih berada di di jalan utama kota Bengkulu. Ini kita berada di daerah Penurunan, Kecamatan Ratu Samban ya. Ini merupakan salah satu daerah yang cukup padat aktivitasnya dan merupakan salah satu jalan utama di kota Bengkulu. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi ya. Belum selesai tentang sejarah kota Bengkulu. Dan ketika Stamford Raffles menjadi pemimpin Inggris di Bengkulu, terjadi suatu peristiwa sejarah pada tanggal 17 Maret 1824, yaitu perjanjian antara Inggris dan Belanda yang disebut Traktat London atau Perjanjian London, yang berisikan pertukaran daerah koloni antara Inggris dan Belanda. Dalam perjanjian tersebut, Bengkulu diserahkan kepada Belanda oleh Inggris dan Belanda menyerahkan kekuasaannya terhadap Temasek atau Singapura kepada Inggris. Jadi tukar guling lah ibaratnya kan. Sehingga dengan resmi pada tahun tersebut Bengkulu jatuh ke tangan Belanda. Dan baru pada tahun 1868 Belanda mulai mendirikan kantor pemerintahannya di Bengkulu. Dan 10 tahun kemudian Belanda baru menjadikan Bengkulu sebuah residente yang terpisah dari Sumatera Selatan. Kurang lebih seperti itu ya sejarah tentang kota Bengkulu. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ini sekarang kita membahas tentang asal-usul nama Bengkulu. Dalam bahasa Belanda, Bengkulu itu disebut dengan Benkolen atau Bengkulen. Dalam bahasa Inggris, Benkulen, soalnya Bencoln, Benculen. Sementara dalam bahasa Melayu disebut Bangkahulu. Terdapat beberapa versi cerita tentang asal-usul dan nama Bengkulu. Ada yang menyebutkan bahwa nama Bengkulu berasal dari bahasa Melayu yaitu Bangkulon. Kata bang berarti pesisir dan kulon berarti barat. Kemudian terjadilah pergeseran pengucapan, kata bang berubah menjadi beng dan kulon menjadi kulu, jadi Bengkulu. Ada versi lainnya juga ya, dari Hyang yang dilansir dari sumber resmi pemerintah kota Bengkulu, menyebutkan bahwa Bengkulu atau Bangkahulu berasal dari kata bangkai dan hulu, yang maksudnya bangkai di hulu. Konon menurut sejarah, dulu pernah terjadi perang antara kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Bengkulu. Pertempuran itu banyak menimbulkan korban dari kedua belah pihak di hulu Sungai Bengkulu.
Korban perang inilah yang menjadi bangkai tak terkuburkan di hulu sungai tersebut. Maka tercetuslah sebutan Bangkai Hulu yang lama-kelamaan berubah pengucapan menjadi Bangkahulu atau Bengkulu. Ada satu lagi cerita tentang asal-usul nama Bengkulu ya, yang mungkin masyarakat Bengkulu juga tahu. Cerita ini diambil dari kisah perang melawan orang Aceh yang datang hendak melamar Putri Gading Cempaka, yaitu anak Raja Agung Sungai Serut. Akan tetapi lamaran tersebut ditolak sehingga menimbulkan perang. Anak dalam saudara kandung Putri Gading Cempaka yang menggantikan Ratu Agung sebagai Raja Sungai Serut kemudian berteriak menyebutkan kata-kata Empangka Hulu yang berarti hadang mereka dan jangan biarkan mereka menginjakkan kaki ke tanah kita. Dari kata-kata tersebut maka lahirlah kata Bangka Hulu atau Bengkulu. Itulah teman-teman tadi ya asal-usul nama Bengkulu. Selanjutnya mengenai demografis atau kondisi masyarakatnya ya. Kota Bengkulu kan terdiri dari 9 kecamatan dan 67 kelurahan. Tadi luas wilayahnya 152 km persegi. Untuk penduduknya pada sensus 2017 atau data 2017 itu menyebutkan bahwa penduduknya berjumlah 364.000 jiwa dengan kepadatan sekitar 2.403 jiwa per kilometer persegi. Agama yang dianut oleh masyarakat Kota Bengkulu mayoritas 95% adalah memeluk agama Islam, 4% Kristen dan Katolik, dan agama yang lainnya hanya 1%. Mata pencarian yaitu pegawai negeri, pedagang, bertani, dan menjadi nelayan. Kota Bengkulu merupakan daerah yang heterogen dari segi suku bangsa. Penduduknya terdiri dari suku-suku asli dan masyarakat pendatang. Suku-suku asli seperti suku Rejang, suku Serawai, suku Muku-Muku, Enggano, Kaur, Lembak, Pekal, Merpas, Nasal, dan ada pula masyarakat pendatang seperti Jawa, Melayu, Minangkabau, Batak, Sunda, dan Lampung. Nah, teman-teman, ini kita sudah sampai di salah satu daerah yang cukup populer ya, yaitu Pantai Panjang. Ini pantainya memang benar-benar panjang ya kan. Di sebelah kiri ini kita lihat ini adalah hotel-hotel atau penginapan yang bisa teman-teman tempati kalau mengunjungi Pantai Panjang di Bengkulu. Pantai Panjang sendiri itu merupakan salah satu destinasi yang populer di Kota Bengkulu. Pantainya airnya ya cukup jernih, merupakan pantai dari laut selatan atau dari Samudra Hindia. Pasirnya putih halus ya, membentang sejauh 7 km. Pantai ini menjadi berbeda dengan pantai lainnya karena hampir di sepanjang pantai ini dipenuhi dengan pohon pinus atau cemara. Yang bisa teman-teman lihat tuh, yang sebelah kanan itu kan, nah itu adalah pohon pinus ataupun pohon cemara yang memberikan kesejukan saat berkunjung ke Pantai Panjang. Sebagai kawasan wisata utama, di situ tersedia berbagai macam fasilitas di sepanjang pantai. Selain contohnya seperti tempat duduk-duduk santai di pinggir pantai, mengambil foto indah. Pengunjung juga bisa menikmati fasilitas olahraga seperti jogging, trek, voli pantai, berenang, dan bisa menyewa sepeda ataupun juga bisa naik kuda atau delman. Ada juga yang jual jajanan seperti kelapa muda, snack ya, gorengan. Di situ banyak lah pokoknya kan. Nah, ini jadi teman-teman kalau ke Bengkulu jangan lupa untuk mampir ke sini di Pantai Panjang. Penginapan pun banyak di sebelah di sebelah, kalau dari sekarang ini sebelah kanan ya, itu hampir dari ujung ke ujung itu penginapan tersedia lah itu kan. Nah, ini sebelah kiri ini terlihat bahwa ada pondok-pondok atau tempat orang menjual makanan, pakaian, dan souvenir khas Kota Bengkulu.
Oh ya teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa di kota Bengkulu sendiri atau di wilayah Bengkulu ini sering terjadi gempa ya. Ini dikarenakan kota Bengkulu kan berada di selatan Pulau Sumatera dekat dengan Samudra Hindia, di mana wilayahnya dekat dengan lempeng Indo-Australia, di mana lempeng ini sering mengakibatkan gempa bumi di Indonesia. Gempa bumi terbesar di Bengkulu tercatat terjadi pada tahun 2000, di mana kekuatan gempanya adalah 8,9 skala Richter dengan pusat gempa di Palung, Jawa dekat dengan Pulau Enggano. Pulau Enggano sendiri berada di sekitar atau berjarak sekitar 100 km dari daratan Sumatera. Akibat gempa ini mengakibatkan puluhan bahkan ratusan korban jiwa dan juga mengakibatkan bangunan-bangunan yang ada di wilayah Bengkulu menjadi rusak berat dan ringan. Dan ini teman-teman bisa lihat depan kita kelihatan ini ya, lautnya. Dan ini masih bagian dari Pantai Panjang teman-teman. Kalau dilihat ombaknya cukup kencang karena memang laut tersebut langsung berhadapan dengan Samudra Hindia yang cukup luas ya, sehingga ombaknya cukup kencang. Terlihat sebelah kiri kita ini teman-teman, para pedagang yang jual minuman. Terlihat tadi air kelapa ya, air kelapa segar. Kayaknya kalau nongkrong di sini asik juga ya. Wow, mantap. Setiap warung disediakan tempat duduk sambil menghadap ke lautan lepas ya. Dan kalau lagi musim ini ya, musim angin ya, di sini anginnya kencang juga kalau lagi musim angin. Bisa masuk angin kalau kita tidak tahan ya teman-teman. Ini ada, oh sebelah kanan ini restoran-restoran atau rumah makan ya, yang biasanya jual seafood. Oke, kita lihat teman-teman ya. Dan kalau teman-teman ingin menikmati sunset, ini di sini sangat bagus sekali teman-teman. Terlihat sekali sunsetnya ya, sangat jelas di sini. Dan Pantai Panjang sendiri rame
kalau pada saat momen-momen tahun baru, Idul Fitri, Idul Adha, di sini penuh banget dengan para wisatawan lokal ya, berasal dari kota Bengkulu sendiri, dari Curug, dari wilayah Lubuk Linggau, bahkan yang ada dari Jambi. Ini pada datang ke sini ya untuk menikmati momen tahun baru atau menikmati momen liburan. Dan ada satu lagi yang perlu teman-teman ketahui, bahwa di selatan dari Pantai Panjang ini terdapat wisata andalan dari Kota Bengkulu yang bernama Pulau Tikus. Pulau Tikus ini bisa teman-teman kunjungi menggunakan perahu yang disewakan oleh masyarakat yang ada di Pantai Panjang ini ya. Itu berjarak 30 menit. Pulau Tikus sendiri merupakan pulau yang kecil yang tak berpenghuni, memiliki luas kurang lebih 6.000 meter persegi ya teman-teman. Pulau ini memiliki gugusan terumbu karang seluas 250 hektar, dan teman-teman bila berkunjung ke sini bisa berwisata seperti wisata pantainya, karena pasirnya putih ya teman-teman ya. Terus bisa snorkelingan, scuba diving, bisa melihat penyu, bahkan bisa surfing di sini teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau menikmati Pulau Tikus yang oke punya, itu bisa berangkat dari Pantai Panjang ini. Dan teman-teman, kita lihat ini adalah kampung nelayannya ya. Di sini banyak dihuni oleh masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Kita bisa lihat kanan kirinya ini ya. Nah, dan ini yang sebelah kiri ini adalah ikan asin ya, ikan asin dari hasil tangkapan nelayan yang dijadikan ikan kering atau ikan asin dan dijual langsung di sini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengunjungi Pantai Panjang atau wilayah Bengkulu, bisa membawa oleh-oleh berupa ikan kering atau ikan asin asli dari Bengkulu. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut ya. Dan ini teman-teman, depan kita adalah Tugu Pers Bengkulu ya. Kalau kita sudah bertemu dengan Tugu Pers Bengkulu, maka kita sudah berada di Benteng Malbruk. Nah, ini adalah depan kita sebelah kanan tuh adalah Benteng Malbruk yang merupakan salah satu daya tarik wisata di Kota Bengkulu. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, Benteng Malbruk adalah salah satu benteng peninggalan Inggris yang dibangun tahun 1714. Fungsi dari Benteng Malbruk ini ya teman-teman, sebagai pertahanan dari Inggris waktu itu, dan juga sebagai kantor atau kantor administrasi dari kantor dagang Inggris. Ini teman-teman bisa lihat di sebelah kanan kiri, ini merupakan bagian dari Benteng Malbruk. Letak Benteng Malbruk ini sangat strategis ya, di tepi pantai Tapak Padri dan membelakangi Samudra Hindia. Waktu itu Inggris membangun Benteng Malbruk di lokasi ini dimaksudkan untuk memperkuat pertahanan militer Inggris dari ancaman VOC Belanda. Karena waktu itu kan Bengkulu yang sudah saya jelaskan sebagai ladang lada terbesar di Sumatera. Seiring berkembangnya waktu, bangunan ini difungsikan sebagai pusat perdagangan, pusat penyimpanan rempah-rempah Inggris, pemantau lalu lintas lada, dan untuk mengawasi pelayaran serta perdagangan di sekitar Selat Sunda. Oke teman-teman, itulah fungsi dari Benteng Malbruk ya.
Dan ini kita lihat adalah toko-toko pertokoan yang ada di sekitar Benteng Mabruk ya, berbentuk ruko. Dan tidak terlalu ramai teman-teman ini, karena sekarang ini pusat pusat ekonomi dari Kota Bengkulu berada atau bergeser agak ke tengah, bukan di wilayah pesisirnya lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, kita berada di salah satu jalan protokol yang ada di Kota Bengkulu. Ini merupakan salah satu jalan utama. Ini Jalan Ahmad Yani teman-teman ya. Kanan kirinya ada pertokoan, ada hotel dan juga ada kampus ya. Nah, yang teman-teman bisa lihat ini depan kita ini adalah sebuah masjid jame Kota Bengkulu ya. Masjid ini cukup bersejarah karena masjid ini sempat direnovasi oleh bapak bangsa kita, Bapak Insinyur Soekarno, yang waktu itu merenovasi saat beliau diasingkan ke Kota Bengkulu, yaitu tahun 1936 sampai 1942. Lanjut teman-teman ya, kita berada di Jalan Suprapto, di mana disinilah banyak pertokoan atau wilayah bisnis ya, karena banyak pertokoan di sini dan cukup hidup, cukup ramai teman-teman.
Oke teman-teman, di depan kita ini adalah Simpang 5 Kota Bengkulu. Dan spesial dari Simpang 5 Kota Bengkulu ini, saat ini ada patung Fatmawati Soekarno, ibu negara kita yang pertama. Dan patung ini baru diresmikan tahun 2021 kemarin ya oleh Presiden Jokowi. Ini terlihat teman-teman ya, ini sebelah kanan kita tuh ada patung Ibu Fatmawati Soekarno yang sedang menjahit bendera Sangsaka Merah Putih, karena memang Ibu Fatmawati merupakan orang pertama yang menjahit Sangsaka Merah Putih. Monumen atau patung tersebut dibangun atau dipahat oleh pematung terkenal dari Bali, yaitu Inyuman Nuwarta, yang juga merupakan seniman yang membuat patung GWK Garuda Wisnu Kencana di Bali. Patung ini berbahan dasar tembaga dan kuningan, memiliki dimensi tinggi patung 5 meter dan dimensi konstruksi dasarnya 2 meter, sehingga total tinggi dari monumen ini memiliki tinggi 7 meter. Dan saat ini menjadi salah satu ikon dari Kota Bengkulu. Oke teman-teman, kalau bisa mau jalan simpulkan beberapa tempat wisata yang ada di Kota Bengkulu itu. Yang pertama, untuk wisata sejarahnya, teman-teman bisa mengunjungi Benteng Fort Marlborough, ada juga Monumen Hamilton dan Monumen Par, ada objek wisata rumah pengasingan Bung Karno, dan ada Masjid Jami peninggalan insinyur atau yang didesain oleh Insinyur Soekarno. Untuk wisata lainnya, wisata budaya atau wisata alamnya, ada Kampung Cina, ada Pantai Tapak Padri, tentunya ada Pantai Panjang, ya kan? Ada Pantai Tapak Padri, Pantai Jakat, dan ada Danau Dendam Tak Sudah, serta Pulau Tikus, dan juga wisata pelabuhan Pulau Bae. Untuk kulinernya, teman-teman bisa menikmati makanan khas Kota Bengkulu. Bisa teman-teman nikmati seperti gulai kembang, bagar hiu, pendap, lemang tapai, tempoyak ikan patin, bubur sekoi Bengkulu, dan lemak tongkol. Yaitu kira-kira teman-teman kalau berkunjung ke Kota Bengkulu, itu adalah list atau daftar dari wisata yang bisa teman-teman nikmati di Kota Bengkulu. Oke teman-teman, demikianlah mau jalan kali ini di Kota Bengkulu. Semoga bisa memberikan wawasan dan inspirasi teman-teman tentang Kota Bengkulu. Jangan lupa untuk selalu supportnya, untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.